Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, bonus demografi dari Indonesia terancam. Sebetulnya apakah bonus demografi itu? Dan bagaimana ancaman-ancaman itu bisa terjadi? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, kali ini kita akan membahas bonus demografi. Bonus demografi adalah di mana letak angkatan yang usia produktif lebih tinggi daripada usia di bawah dan yang di atasnya, yaitu usia sekitar 17 sampai dengan 65 tahun. Dan ini akan dinikmati oleh bangsa Indonesia tahun 2030, di mana angkatan muda usia 17 sampai dengan 65 tahun lebih besar, sekitar 70%. Sedangkan yang 14% itu dari 0 sampai 16 tahun. Kemudian sisanya adalah 65 tahun ke atas. Artinya apa? Usia produktif Indonesia pada saat itu atau pada tahun 2030 mencapai pada puncaknya. Ini bisa merupakan hal positif kalau angkatan muda sekarang itu betul-betul produktif dan betul-betul berarah ke hal-hal yang positif. Nah, namun sayang, ketika terjadi bonus demografi, mulai sekarang generasi muda kita sudah dihancurkan pelan-pelan. Yang pertama, bonus demografi itu jelas tidak lepas dari keluarga berencana yang dicanangkan tahun 1970. Dari keluarga berencana itu kita bisa menekan kelahiran dan kematian, bisa menyeimbangkan. Ketika berkembang, maka saat inilah bonus demografi itu bisa diraih. Namun kita mulai sadar, mulai melek ketika tahun 90-an. Mulai ada susupan dari luar negeri untuk merusak generasi muda kita dengan obat-obatan terlarang, dengan minuman keras. Habis itu berkembang dengan gangster. Setelah gangster berkembang kembali dengan paham-paham radikalisme, dengan paham-paham yang membuat terpecah belahnya anak bangsa ini. Memang secara perlahan, tapi pasti. Setelah perpecahan terjadi, akhir-akhir ini generasi muda kita
dirusak dengan TikTok dan video short. Terlepas dari TikTok adalah spionase dari Tiongkok atau apapun, kita tidak membahas ke sana karena akan terlalu panjang. Saya akan membahas korelasinya antara TikTok video short dengan generasi muda sekarang. Ketika angkatan muda yang belajar di tahun 80 sampai 90, itu ketahanan anak untuk konsentrasi adalah 1 jam. Tahun 90 sampai dengan tahun 2000, konsentrasi anak turun menjadi 10 menit. Jadi, konsentrasi anak itu apa? Mampu menyelesaikan permasalahannya dan fokus terhadap permasalahannya itu sepanjang waktu yang ditentukan. Misalnya 1 jam ya berusaha fokus menyelesaikan persoalannya dari awal sampai akhir 1 jam. Kalau 10 menit ya 10 menit. Kemudian di tahun 2000 sampai 2020, tingkat konsentrasi anak, ketahanan konsentrasi anak itu turun menjadi 5 menit. Jadi, seandainya ada masalah dan 5 menit itu sudah tidak terpecahkan, maka yang terjadi apa? Dilepas. Nah, setelah adanya TikTok dan video short, di mana tempat untuk memanjakan kita, karena mereka membaca kesukaan kita, hobi kita, apapun yang kita sukai, menyediakan dalam bentuk pendek, maka konsentrasi anak sekarang tidak lebih dari 3 menit. Sehingga kalau penjenengan sekarang membaca anak-anak sekarang usia sekolah, baik itu TK, SD, SMP, sampai dengan kuliah, sulit untuk diajak diskusi panjang, sulit untuk diajak membaca buku, sulit untuk berkonsentrasi dengan video-video panjang di atas 5 menit. Pasti akan ditinggalkan. Kebanyakan yang di bawah 1 menit, maksimal 3 menit. Karena daya konsentrasi mereka, fokus mereka memang dibuat semacam itu. Efeknya apa, sedulur? Efeknya mental anak ini turun. Karena menganggap bahwa kesenangan itu bisa diraih dengan sekian detik. Jadi bisa diraih dengan 1 menit, 2 menit yang ada. Di mana di situ disediakan oleh TikTok dan video short. Kesukaan penjenengan disuguhkan dalam waktu pendek. Itu membuat mental dan pola pikir berubah. Sehingga anak sekarang lebih temperamental. Ketika lebih dari 2 menit, lebih dari 3 menit, maka cenderung emosi karena tidak mendapatkan kesukaan atau tidak mendapatkan apa yang dia sukai dan dia inginkan. Ini berbahaya, sedulur, karena betul-betul akan merusak mental. Contohnya ketika si anak A dan B saling menunjukkan, kamu penggemar TikTok ini enggak, gaya ini enggak, musik ini enggak, berarti kamu bukan teman saya, kamu kalah gaul, kamu seperti ini. Akhirnya mereka membatasi diri. Maka dari itu, sedulur, sekarang banyak anak-anak yang kurang bersosialisasi. Boleh silahkan disurvei, harusnya Kominfo ini yang berkepentingan ini.
Silakan disurvei di sekolah-sekolah, rata-rata mereka bersosialisasinya kurang dan cenderung individualisme serta egonya tinggi. Karena apa? Ingin memenuhi kesenangannya dari menit ke menit, tidak mau lama. Untuk tingkat konsentrasi sudah tidak mumpuni seandainya lebih dari 10 menit. Nah, ini sangat berbahaya. Di saat nanti bonus demografi terjadi di tahun 2030 dengan angkatan muda yang demikian, maka akan menjadi bencana di mana angkatan muda itu mudah sekali dihancurkan. Nah, mulai sekarang silahkan panjenengan orang tua memperhatikan anaknya. Jangan sampai si anak kecanduan TikTok maupun video short lebih dari 4 jam sehari. Karena kalau lebih dari 4 jam sehari, maka itu merusak mental. Dan ajaklah si anak bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Karena bonus demografi ini bisa menjadikan Indonesia menjadi semakin maju ketika semua anak ini masih memegang falsafah gotong royong, kebersamaan, kebersatuan. Nah, lalu faktor apakah yang menjadi bonus demografi berbahaya? Berikutnya adalah perdebatan. Perdebatan sekarang menjadi bisnis yang paling disukai dan paling sukses di saat ini. Jadi misalnya memperdebatkan agama, ini apalagi ini peringkat nomor 1 ini. Perdebatan tentang Tuhan, tentang agama, tentang kitab, tentang keyakinan. Ini nomor 1, menduduki ranking 1 ya. Kemudian perbedaan suku baru nomor 2. Sangat berbahaya. Sangat berpotensi merusak pola pikir generasi muda kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bonus demografi itu bisa membawa Indonesia ke zaman keemasan? Satu-satunya jalan kita sebagai orang tua, silakan awasi anak kita dengan ketat. Silakan filter informasi-informasi yang diterima melalui handphone, melalui media sosial lainnya, melalui televisi. Jauhkan anak itu untuk melihat perdebatan-perdebatan. Sebetulnya perdebatan itu tidak ada manfaatnya. Itu hanya memupuk kebencian, memupuk ego, supaya yang satu lebih tinggi dari yang lain, yang satu lebih benar dari yang lain. Nah, sedulur, leluhur kita dulu tidak mengajarkan itu, karena leluhur kita memahami bahwa perbedaan itu adalah kekuatan bangsa. Tapi kalau perbedaan itu semakin didalamkan jurang pembedanya, maka yang terjadi perpecahan. Dan kalau perbedaan itu selalu diungkit dan diungkit lagi, artinya banyak kecemasan yang terjadi di sini.
kecemasan untuk kehilangan lahan pangan, kecemasan untuk kehilangan pengikut, kecemasan untuk kehilangan teman, saudara, atau apapun. Intinya di situ. Kalau kita berbangga dengan keberagaman, kita tidak akan memasalahkan itu. Nah, lalu faktor berbahaya berikutnya adalah hati-hati. Tingkat kemiskinan warga Indonesia pada tahun 2030 bisa mencapai 7% lebih. Artinya kemungkinan bisa 7 juta masyarakat miskin. Yang ini berarti jurang pemisah antara yang menengah, kaya, dan miskin jauh sekali. Nah, dengan kemiskinan ini hati-hati sedulur. Mereka bisa menjadi kekuatan akar rumput yang berbahaya. Dan kalau kita melihat siapa yang salah ketika terjadi angka kemiskinan seperti itu, yang jelas adalah pemerintahnya yang tidak bisa mengelola negara. Dan ini terjadi karena apa? Berita ini ditutup-tutupi oleh sebagian orang sehingga yang kelihatan adalah kebaikan dan kebaikan terus. Sementara keburukannya tidak dibaca dan tidak diungkapkan. Inilah yang membahayakan bagi negara. Kelihatannya baik, tapi lama-lama hancur. Jadi sedulur, masihkah berpandangan bahwa semua itu baik adanya? Semua itu memenuhi kebutuhan kita semua sebagai masyarakat Indonesia? Angkatan kerja kita sudah banyak yang nganggur karena peluang kerjanya berkurang. Ini juga tidak pernah keluar beritanya, tapi yang selalu keluar adalah yang baik-baik saja. Ya, semoga memang baik-baik saja, tapi kita sebaiknya waspada dengan hal-hal semacam ini karena ini adalah settingan. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.